Saya ingin membagikan kepada saudara bagaimana kita bisa mengaktifkan kuasa doa untuk menjadikan mujizat kita. Jadi saya percaya masing-masing dari kita butuh mujizat kita masing-masing. Mungkin ada di antara saudara yang butuh mujizat kesembuhan. Mungkin ada di antara saudara yang butuh mujizat pemulihan keluarga. Atau mujizat pertobatan dalam diri pasangan saudara. Pemulihan buat hubungan keluarga saudara. Atau mungkin saudara butuh mujizat untuk pertobatan dan keselamatan teman-teman saudara. Sebagian lagi mungkin Anda butuh mujizat dalam pekerjaan, dalam keuangan saudara, dalam pelayanan saudara. Jadi situasi kita beda-beda. Tapi kita akan belajar bagaimana mengaktifkan kuasa doa untuk menjadikan mujizat kita. Oke, saya mulai dengan satu kebenaran yang mungkin ketika saya bagikan ini akan mengagetkan saudara. Are you ready? Saudara siap? Anda bisa doa 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan ini bukan hanya untuk pendeta, tapi ini untuk semua orang yang percaya. Nah mungkin saudara ngomong impossible, nggak mungkin. Saya doa 1 jam saja bolong-bolong. Nggak mungkin. Doa kok 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Apa kita nggak tidur? Apa kita nggak aktivitas? Hidup isinya berdoa. Sebelum Anda ngomong lebih lanjut lagi, kita baca dulu. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan ngomong begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Sampai di situ aja pembacaan kita. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Saya ulangi sekali lagi. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Setiap waktu itu artinya setiap waktu. Artinya 24 jam sehari, 7 hari, seminggu. Dan ini perintah firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu. Karena itu, kalau firman Tuhan menyuruh kita untuk berdoa setiap waktu, berarti kita bisa berdoa setiap waktu. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa berdoa setiap waktu. Oke, jadi saudara harus ngerti, ini sebuah rahasia yang akan membawa hidup kita dalam dimensi yang jauh berbeda daripada yang pernah kita alami sampai saat ini. Begitu dimensi doa setiap waktu, begitu dimensi doa 24/7, 24 jam sehari, 7 hari, seminggu ini terbuka dalam hidup kita, Anda akan melihat dimensi mujizat yang tidak masuk akal akan mulai dimanifestasikan dan kemudian itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Oke. Jadi yang namanya berdoa itu bisa setiap waktu. Secara khusus waktu pribadi saudara dengan Tuhan, Anda berdoa. Tapi di luar itu saat aktivitas Anda juga bisa berdoa. Saat Anda makan, Anda bisa berdoa. Saat saudara bekerja, Anda bisa berdoa. Saat Anda olahraga, Anda juga bisa berdoa. Bahkan saat Anda tidur, saya ulangi sekali lagi. Saat engkau tidur, karena firman Tuhan ngomongnya apa? Setiap waktu, berdoalah setiap waktu. Jadi waktu tidur pun kita juga bisa berdoa. Oke, tapi doa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini bukan doa yang secara khusyuk kita dalam posisi doa dan kemudian kita connect khusus hanya sama Tuhan. No, ini yang saya sebut dengan sikap hati berdoa. Oke, manusia roh
yang berdoa. Alam bawah sadar kita yang berdoa. Jadi kalau saudara ngerti, kata kuncinya adalah sikap hati yang berdoa. Artinya saat kita kerja, saat kita ketemu klien, saat saudara ketemu sama teman atau waktu keluarga, Anda melakukan semuanya itu. Tapi dalam hati saudara tetap sikap hatinya berdoa. Artinya tetap connect sama Tuhan. Tetap open sama tuntunan Roh Kudus. Tetap saudara berdoa dalam hati saudara. Komunikasi sama Tuhan dalam hati saudara. Sama halnya ibaratnya saya bersama dengan istri saya. Kita terbiasa untuk pergi kemana-mana biasanya berdua. Ketemu sama siapa-siapa, aktivitas ini itu juga berdua. Saya bisa aktivitas macam-macam. Ketemu sama siapa-siapa bersama dengan istri saya. Benar? Nah, sama halnya seperti itu. Bahkan lebih dari itu karena ini terjadinya dalam spirit. Kita sama Tuhan. Saudara bisa kok ketemu sama teman saudara, tapi Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara bisa nego dengan klien, saudara bisa olahraga, makan, dan piknik, dan aktivitas apapun. Tapi dalam spirit, Anda sadar Tuhan bersama dengan saudara. Sikap hatimu terus connect sama Tuhan, komunikasinya terus berjalan sama Tuhan. Jadi yang namanya berdoa itu bukan cuma berdoa yang bersuara dengan keras. Saya bisa diam saja, nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Tapi dalam hati saya terus komunikasi sama Tuhan. Dalam hati saya bisa berdoa bahasa roh. Saya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya bisa diskusi sama Tuhan, berpikir bersama dengan Tuhan. Itu yang saya sebut dengan sikap hati berdoa. Itu yang ditulis oleh Alkitab dengan berdoalah setiap waktu. Saat beraktivitas pun, saudara punya sikap hati berdoa. Bahkan saat tidur. Kalau roh saudara sudah terbangun, sikap hati berdoa itu. Maka saat engkau tidur pun, secara jasmani, jiwa kita tidur. Tapi dalam spirit, roh kita ini masih terus connect sama Tuhan. Masih terus jalan terus. Roh kita ini masih terus kepenuhan Roh Kudus terus. Dan perlindungan Allah begitu nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini satu dimensi yang kita perlu kejar. Satu dimensi kehidupan bersama dengan Roh Kudus yang kita perlu tingkatkan dalam hidup kita. Jadi, dimulai dari yang namanya latihan. Dimulai dari yang namanya training. Berlatih berdoa setiap waktu. Gimana caranya kita sampai di level itu? Karena kalau sudah belajar ya tentang jenderal-jenderalnya Tuhan, tentang nabi-nabinya Tuhan, orang-orang hebatnya Tuhan, mereka itu sudah sampai di dimensi ini. Makanya sama Tuhan benar-benar wow, luar biasa sekali. Daud sama Tuhan, Musa sama Tuhan, Elia sama Tuhan, Rasul Paulus sama Tuhan, Petrus sama Tuhan. Itu connect-nya kencang sekali. Ya, komunikasinya sama Tuhan kuat sekali. Ya, dalam hati mereka terus sikap hatinya berdoa setiap waktu. Tapi semuanya dibangun. Nggak tiba-tiba terjadi begitu. No. Itu dibangun. Caranya membangun gimana? Saudara mulai latih. Doa secara khusyuk dulu dalam hidup saudara. Jangan harap saudara bisa berdoa setiap waktu sebelum engkau punya waktu khusus sama Tuhan terlebih dahulu. Mulai belajar berdoa minimal 1 jam sehari. Anda komitmen. Tiap hari, tiap pagi engkau bangun. Sebelum engkau aktivitas, sebelum engkau sentuh handphonemu. Sebelum engkau jawab WhatsApp dan lain sebagainya. Berdoa. Saudara mulai memuji Tuhan. Anda mulai menyembah Tuhan. Anda mulai baca firman, renungkan firman. Anda mulai berdoa karena waktu khusus untuk berdoa seperti itu. Katakanlah 1 jam. Nanti kalau sudah bisa 2 jam, meningkat lagi 3 jam. Ya, itu sedang mengobarkan, membentuk supaya manusia roh kita ini sikap doanya mulai terbangun. Dibangunnya dari situ dulu. Dari waktu khusus kita sama Tuhan. Makanya dari 1 jam lanjut lagi. 2 jam lanjut lagi. Saudara bukan cuma berdoa pagi. Siang saudara juga punya waktu khusus sama Tuhan. Atau malam saudara punya waktu khusus sama Tuhan. Nah, sementara saudara berdoa secara khusus seperti itu. Nanti dari waktu ke waktu.
tingkat kesadaran saudara akan hadirat Tuhan, akan realita Tuhan, realita Roh Kudus dalam hidup saudara akan mulai meningkat dengan drastis. Sementara engkau punya waktu khususmu bertumbuh sama Tuhan, maka di luar waktu khusus itu, waktu engkau beraktivitas sehari-hari, secara spirit, saudara sudah terbiasa roh saudara terus komunikasi sama Tuhan. Dalam roh Anda terus diskusi, ngobrol sama Tuhan. Karena waktu saudara 1 jam, 2 jam, 3 jam secara khusus itu Anda biasa ngomong sama Tuhan. Nanti dalam kehidupan sehari Anda juga biasa ngomongan sama Tuhan. Biasa tanya, bisa diskusi, berpikir bersama dengan Tuhan. Anda terbiasa untuk nyanyi. Anda terbiasa untuk menyembah Tuhan. Anda terbiasa untuk kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh. Nah, itu akan menjadi sikap yang terbangun. Bahkan di alam bawah sadar saudara. Sekalipun secara sadar Anda bekerja, Anda meeting, Anda ketemu orang, teman saudara, anak-anak saudara. Tapi dalam spirit sudah terbangun sikap doa yang terus connect sama Tuhan itu. Nah, itu awal yang luar biasa. Mungkin awalnya di luar waktu khususmu sama Tuhan, ya ketika engkau beraktivitas, engkau hanya bisa sebentar kayak gitu. Tapi nanti lama-kelamaan akan meningkat, sampai kita bisa melakukan perintah firman Tuhan tadi, berdoalah setiap waktu. Jadi bukan hanya waktu tertentu, tetapi setiap waktu. Nah, kalau sudah sampai di titik tertentu, Anda terus ngejar ke situ. Berjuang terus, membangun terus di situ. Anda kobarkan terus di situ. Semakin lama hidup kita ini, more of Him, less of us. Tuhan lebih lagi. Kita semakin berkurang. Tambah lama, Tuhan tambah take over. Tuhan akan mulai ambil alih hidup kita. Tuhan akan semakin dominan. Kedagingan kita akan semakin berkurang. Pikiran yang dari dunia akan semakin berkurang. Tapi pikiran Kristus akan semakin mendominasi pikiran kita. Perkataan firman Tuhan semakin mendominasi perkataan kita. Perkataan dunia, perkataan manusia, perkataan yang hampa akan semakin berkurang. Nanti kalau sudah gitu, lama-kelamaan, ya, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita rasakan, itu di take over sama Holy Spirit. Oleh Roh Kudus. Dan makin hari Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Dalam setiap aktivitas kita, Tuhan ambil alih. Dalam perkataan kita, Tuhan ambil alih. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan ambil alih. Sampai tidur kita pun Tuhan ambil alih. Kalau sudah kayak gitu, bukan kita lagi, tapi Kristus hidup di dalam kita. Dan kalau sudah sampai di titik itu, nggak usah sampai di titik itu ya, baru mendekati itu aja, baru bertumbuh ke situ aja, Anda akan tiba-tiba dibawa sama Tuhan masuk dalam satu dimensi kuasa doa yang luar biasa untuk menjadikan mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Ya, nanti Anda akan melihat bagaimana mujizat itu bukan kadang-kadang, tapi mujizat itu masif. Mujizat itu terjadinya tiap hari di dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat terobosan terjadi. Setiap hari akan ada mujizat lagi dalam hidupmu. Setiap hari akan ada satu orang lagi yang dipertobatkan, diselamatkan melalui kesaksian saudara. Setiap hari akan ada kemajuan baru, ide baru, terobosan baru dalam perjuanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu. Akan ada jalan keluar yang baru, akan ada terobosan-terobosan ilahi. Pengalaman-pengalaman indah yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Jadi Anda akan melihat mujizat keuangan, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan keluarga. Anda akan melihat pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Begitu dimensi doa setiap waktu itu dimanifestasikan dalam hidup saudara. Nah, di momen itu mulai saudara belajar gunakan kuasa doa untuk mulai menciptakan mujizatmu. Ya, sama seperti di Kejadian pasalnya yang pertama. Ketika awal Tuhan menciptakan dunia ini, Alkitab mencatat Roh Allah melayang-layang. Tapi waktu itu bumi masih gelap gulita. Gak ada apa-apa, masih kosong. Belum ada apa-apa. Coba Anda renungkan. Roh Allah sudah melayang-layang, tapi dunia masih gelap. Roh Allah sudah melayang-layang, tapi belum ada apa-apa.
Tapi yang penting roh Allah melayang-layang dulu. Ada roh Allah dulu. Ada kehadiran Tuhan, ada kepenuhan roh Allah dulu. Nah, supaya kuasa mencipta bisa dimanifestasikan. Anda perhatikan di Kejadian pasal 1 itu, setelah roh Allah melayang-layang, dicatat di sana, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan setiap firman yang Allah perkatakan, semuanya jadi. Tolong dengarkan baik-baik, ini prinsipnya. Kalau roh Allah sudah melayang-layang, kalau dalam hidupmu kepenuhan roh kudusnya sudah kuat sekali, melalui doa setiap waktu itu, kepenuhan roh kudusnya terus dikobarkan dalam hidup saudara, itu roh Allah melayang-layang. Yang berikutnya Anda pakai kuasa firman Tuhan untuk mendeklarasikan, kesembuhanku jadi, maka jadilah engkau sembuh. Amin. Jadilah kemenangan, maka kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara. Jadilah mujizat. Deklarasikan itu, perkatakan firman Tuhan itu, mujizat jadi, maka mujizat akan jadi dalam hidupmu. Pintu-pintu terbuka. Perkatakan itu saudaraku. Sesuai dengan perkataan yang engkau perkatakan, firman Allah yang engkau perkatakan, maka itu akan jadi dalam hidup. Pintu-pintu akan terbuka bagimu. Yesus sendiri ngomong, barang siapa yang percaya bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah dari sini ke sana. Kalau ia percaya, tidak bimbang hatinya, maka hal itu akan terjadi. Oke, jadi kuncinya roh Allah melayang-layang, setelah itu berfirman. Kuncinya adalah kita kepenuhan Roh Kudus, setelah itu kita pakai kuasa firman Allah untuk menjadikan mujizat kita. That is the power to create. Itu yang namanya kuasa mencipta. Kalau saudara tahu bagaimana mengobarkan kehidupan roh saudara melalui doa mulai hari ini, mujizat demi mujizat akan masif terjadi setiap hari dalam hidupmu. Nikmati mujizat saudara. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.